pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
Bapak, Ibu, Bapak Pastor, Suster, selamat pagi. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita memulai ibadat sabda kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, orang yang disembuhkan mengalami kegembiraan besar, menemukan semangat baru, dan mensyukuri kebaikan Yesus. Dalam Injil hari ini, Bartimeus, si buta, yang disembuhkan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hidup kita tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan. Kadang-kadang kita dibutakan oleh daya tarik dunia ini sehingga terbawa arus. Namun, Injil hari ini membuktikan bahwa siapa saja yang setia beriman pada Yesus tidak akan diperdaya oleh berbagai godaan. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah-tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan kami, Engkau menghendaki agar semua orang mengalami kebahagiaan. Melalui Yesus Kristus, Putramu, Engkau membawa
akan hidup yang sejati. Kami mohon, bukalah hati kami akan yang mampu memuliakan harapan kami akan masa depan yang penuh kebaikan. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawariah, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refrain. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Refrain. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Refrain. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Refrain. Bukan perkara besar kepada kita.
Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, para suster, dan Pastor Erwin yang kebetulan cuti dan saat ini ada di tengah-tengah kita, kita bersyukur bahwa ada saudara kita yang melayani di daerah Afrika dan saat ini bersama-sama dengan kita. Karena mungkin faktor komunikasi dan lain sebagainya harus beliau memimpin perayaan Ekaristi, tapi mungkin lain kali. Ibu Bapak yang terkasih, kita bersyukur bahwa pada hari Minggu ini kita berkesempatan untuk mendengar dan kalau tidak berlebihan saya bilang kita belajar dari seorang yang buta, seorang yang miskin, seorang yang menurut strata sosial dia mungkin termasuk orang yang tidak terlalu banyak diperhitungkan. Orang ini mungkin tidak pernah sekolah, apalagi mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Rabi Yahudi, saya kira itu sangat jauh. Tetapi justru orang ini membuat perjalanan Yesus ke Yerusalem harus terhenti sejenak. Sementara banyak orang berbondong-bondong dengan Yesus dan membiarkan Yesus berjalan terus. Tetapi manusia yang satu ini, entah bagaimana, dia telah berhasil membuat Yesus mengarahkan pandangannya. Dia telah berhasil untuk membuat sesuatu yang menjadi satu pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang terkasih, bermula dari Bartimeus ini mendengar. Karena dia orang buta, maka minimal satu yang dia bisa andalkan adalah pendengarannya. Di dalam keterbatasannya tentu bahwa di dalam kesulitan kenyataan hidup yang dia jalani, tidak diceritakan apakah sejak kapan dia buta, tapi mungkin dia buta sejak lahir. Dan menurut ilmu medis kalau kelainan sejak lahir itu agak sulit ditangani.
Oleh sebab itu saya kira kalau dia menerima nasib, saya kira wajar. Namun demikian rupanya Bartimeus tidak mau menerima kenyataan itu. Sehingga di dalam profesinya sebagai pengemis, dia memang berusaha untuk bagaimana caranya dia mendapatkan jalan keluar. Dan dari berbagai macam alternatif jalan keluar, dia telah mendengar cerita tentang satu sosok orang di Yerusalem, satu sosok rabi yang bernama Yesus. Persoalannya, dia memiliki keterbatasan untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, apalagi mau bertemu dengan Yesus. Tetapi rupanya dia tidak putus asa dengan keadaan itu. Dia telah mendengar. Oleh sebab itu ibu bapak yang terkasih, rupanya informasi tentang Yesus, berita tentang Yesus itu ternyata sangat dahsyat. Luar biasa kemampuan untuk justru bisa merubah keadaan. Ibu bapak yang terkasih, kita bisa bayangkan dalam situasi seperti itu, dia mungkin tidak terlalu respect dengan berita tentang donasi, tentang kornea mata dan lain sebagainya. Kenapa? Dia mungkin sudah menyadari bahwa itu tidak terlalu menolong. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, timbul dalam hatinya. Akhirnya dia membuat suatu keyakinan yang besar dalam dirinya. Dan keyakinan itu membuat dia memiliki tekad yang kuat untuk bertemu dengan Yesus. Persoalannya bagaimana caranya? Tapi rupanya dia sudah mendengar bahwa di jalan itu Yesus sering lewat. Kebetulan daerah operasinya dia di situ. Kita bisa bayangkan ibu bapak, kan dia hanya mengandalkan pendengaran. Jadi kalau ada ribut-ribut mungkin dia bertanya siapa itu lewat. Mungkin orang bilang, oh itu peziarah yang mau ke Yerusalem. Orang kaya. Ya mungkin teman-temannya mengandalkan orang kaya ke sana minta uang dan lain sebagainya. Tapi mungkin dia sudah mulai ambil keputusan, dia tidak terlalu respect dengan itu. Karena yang dia butuhkan ini bagaimana caranya dia bertemu dengan Yesus. Akhirnya ibu bapak, kita harus menyadari bahwa semua itu momen yang terjadi ini sudah dalam waktu Tuhan. Sehingga diceritakan ketika dia mendengar Yesus lewat, dia sudah berpikir kalau saya lewatkan momen ini, hidup saya habis. Kalau Yesus berhasil keluar dari kota Yeriko pergi, dia tidak punya kemampuan untuk mengejar. Jadi dia harus berusaha bagaimana caranya menghentikan Yesus, supaya Yesus juga bisa melihat kondisinya. Maka ibu bapak yang terkasih, ketika dia mendengar dalam kitab suci dikatakan, dia mendengar orang mengatakan, Yesus orang Nazaret itu lewat. Itu yang dia dengar. Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi yang sungguh menarik ibu bapak yang terkasih, baiklah kita melihat yang dia dengar itu Yesus orang Nazaret. Tetapi yang dia berteriak itu bukan Yesus orang Nazaret. Tapi dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba kita lihat ini kesederhanaan seorang pengemis buta. Yang dia dengar Yesus orang Nazaret. Tapi yang dia ucapkan, Yesus anak Daud. Memangnya dua ini berubah? Tentu pribadinya tidak berubah. Tentu Yesus memang yang dimaksud. Tetapi rupanya kata-kata itulah salah satu yang membuat alasan yang kuat sampai Yesus tergerak hatinya. Yesus anak Daud. Pada waktu itu ibu bapak yang terkasih, bagi rabi Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tahu kalau dikatakan bahwa anak Daud itu pasti berbicara tentang Mesias. Kalau anak Daud itu bicara tentang Mesias, sementara Yesus itu dipahami oleh orang-orang, dia bukan Mesias, dia hanya seorang rabi, dia hanya seorang guru yang seringkali bertentangan dengan ahli-ahli Taurat. Dari mana seorang buta ini mengetahui bahwa itu
Rabi, dari mana orang buta ini mengetahui bahwa itulah Mesias? Kita tidak tahu dia mendengar dari mana. Tetapi justru semakin orang melarang dia, apa yang dia lakukan? Semakin keras. Dia ngomong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ibu bapak yang terkasih, rupanya sosok orang buta ini, dia betul-betul memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dan ternyata setiap kali kalau kita mendeklarasi Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ibu bapak yang terkasih, mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan, ketika orang semua berusaha untuk menghentikan dia, pasti ada latar belakangnya. Justru disitulah membuat teriakan anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tergerak hatinya. Yesus tergerak hatinya dan berhenti. Ibu bapak yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita juga memiliki banyak cita-cita, keinginan, niat kita supaya Yesus berhenti di hadapan kita, menolong persoalan kita, memberikan kita jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Tetapi persoalannya adalah, ya kita pakai mentalitas ya main judi, ya untung kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya saya berdoa, tapi kalau tidak terjadi juga ya bagi saya tidak berefek. Tapi bagi Bartimeus tidak. Itu satu-satunya. Maka salah satu pelajaran yang mungkin bisa kita belajar dari dia adalah dia betul-betul bertekad dengan imannya. Sekalipun banyak tantangan. Sama ibu bapak, hari-hari ini di seluruh dunia orang diuji imannya, bagaimana pekerjaannya hilang, bagaimana banyak hal yang hilang. Dan itu membuat orang mulai mempertanyakan, betulkah Tuhan itu ada? Benarkah Yesus itu masih ada? Tetapi hanya orang-orang yang bertahan. Di dalam dunia interaksi sosial Bapak Ibu, orang rela meninggalkan imannya hanya karena perkawinan. Saya tidak bisa melepaskan cowokku ganteng sekali. Saya tidak bisa melepaskan cewekku ganteng, istri cantik sekali dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menerima tawaran karena saya dikasih jabatan ini dan lain sebagainya. Orang tidak bisa bertahan dengan iman. Tapi Bartimeus bertahan dengan imannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Yesus mendengar pengakuan iman itulah, dia mengatakan apa? Panggillah orang itu. Saya mau lihat orang seperti apa dia. Ibu bapak yang terkasih, ketika dia dipanggil, reaksi pertama yang Bartimeus lakukan itu mencengangkan. Mengapa? Karena dia melepaskan jubahnya. Menurut kebiasaan orang Yahudi, aturan Yahudi, bahwa semua pengemis itu harus diatur, ditata supaya tidak merepotkan, maka dikasih identitas jubah. Dengan jubah itu dia punya lisensi untuk bisa meminta-minta dan tanpa ada kendala. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus memanggil dia? Imannya berkata, mulai hari ini saya tidak perlu lagi menjadi pengemis. Padahal dia tahu Yesus bukan orang kaya yang punya reputasi luar biasa dalam kekayaan waktu itu. Dia juga mungkin mendengar Yesus terbatas sekali, tetapi tindakan imannya luar biasa. Sama dengan kita ibu bapak, kita mungkin memiliki akses yang sangat terbatas, membaca firman Tuhan, mengetahui teologi tentang kekristenan dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang utama. Bagaimana kita mau menyatakan kesederhanaan kita tentang Yesus itu dalam hidup kita. Sama dengan Bartimeus. Sangat sedikit dia mengetahui tentang Yesus. Tapi dia mulai melakukan tindakan yang luar biasa. Maka ketika dipanggilnya Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya. Itulah tindakan imannya. Sehingga tidak berlebihan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Seringkali banyak juga orang mau seperti Bartimeus, tetapi mereka bilang, terserah Tuhan sajalah.
Tuhan kan mahas, jadi oke lah. Yang penting saya sudah berdoa, Tuhan mau tidak itu urusannya. Tapi Bartimeus tidak. Ada sesuatu tindakan iman yang sudah dilakukan Bartimeus. Dia melepaskan jubahnya. Kemudian dia bertemu dengan Yesus. Terjadilah dialog. Yesus mengatakan, apa yang kau mau? Ini sebenarnya satu pertanyaan yang ya sedikit menggelikan sebab dia tahu bahwa Bartimeus buta, tapi dia tanya, apa yang kau mau? Maksudnya apa? Spesifiklah kita minta kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati saya, ya tapi berkat yang mana? Sembuhkan saya, sembuhkan apamu? Spesifik. Bartimeus memberitahu kita, spesifik. Rabuni saya, rabuni supaya saya melihat. Ibu bapak yang terkasih, ini kata-kata yang menurut saya mengerikan. Ini spektakuler, rabuni. Ternyata kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 20 ayat 16, kata rabuni ini diucapkan oleh Maria Magdalena, ya, atau ya Maria yang lain saya tidak tahu, tapi yang jelas Maria mengucapkan ini ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan orang sudah mulai mengakui bahwa itu Tuhan. Tapi Bartimeus sebelum Yesus terkenal seperti itu, dia sudah tahu bahwa ini Tuhan, maka dia mengatakan Rabuni. Wah, luar biasa. Dan itulah Yesus tidak perlu menyentuh dia. Yesus tidak perlu bilang datang mendekat, saya telikan matamu, tidak. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu bapak yang terkasih, seringkali kita salah sangka terhadap Tuhan. Seringkali manusia mengatakan saya sudah berdoa dan tidak apa-apa. Mungkin teriakan kita kurang kencang. Mungkin kita terlalu dinina bobokan dengan semua yang kita miliki. Mungkin orang berpikir, tanpa Tuhan juga saya bisa kok. Oleh sebab itu, ketika dia harus bertemu dengan Tuhan, dia pikir, ya kalau bertemu, kalau tidak. Tidak apa-apa. Tapi mari kita belajar Bartimeus. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan, hari ini kita mendengar yang sebenarnya buta tetapi melihat, dan yang melihat tetapi sebenarnya buta. Dan itu pelajaran untuk kita semua. Kita melihat bahwa ternyata Yesus menghargai iman kita. Pulanglah, imanmu menyembuhkan engkau. Kita semua punya iman. Yesus tidak memilih-milih orang. Tetapi ada prinsip, ada hukum yang harus mulai terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Dan kita belajar dari Bartimeus. Kalau Bartimeus bisa, saya kira kita pun bisa. Bartimeus memiliki akses yang sangat terbatas tentang Yesus. Kita memiliki akses yang tak terbatas tentang Yesus. Harusnya kita lebih dari Bartimeus. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan wujud-wujud kita dalam doa umat. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan dalam keselamatannya. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita. Marilah berdoa. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud, melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah berdoa. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan. Semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah berdoa. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbaharui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Ampunkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ulang tahun pernikahan Pasutri Octavianus dan Depi. Bapa yang Maha Kasih, hidup dan kebahagiaan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu kepada Pasutri Octavianus dan Depi, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga mereka senantiasa Engkau berkati, Engkau bimbing keselamatan abadi, dan semoga anak-anak yang berasal dari keluarga ini senantiasa Engkau berkati, Engkau bimbing dalam kehidupannya, dan semoga mereka senantiasa mengandalkan Dikau di dalam kehidupan mereka. Kami mohon kita juga mohon keselamatan bagi jiwa-jiwa Bapak Willem Boga, Januarius, dan Mama Martina Hieng. Bapak mohon melalui kerahiman-Mu, Engkau mau menolong jiwa Pak Willem Boga, Bapak
Yanuarius Lado, dan Martina Hieng. Semoga kerahimanmu senantiasa Engkau curahkan kepada mereka, sehingga bila mereka masih ada dosa-dosa yang menghalangi mereka untuk bersama dengan Mu, kami mohon kiranya Engkau mencurahkan kepada mereka sehingga mereka boleh berbahagia bersama-Mu. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah menyadari karya keselamatan Allah bagi hidup kita, marilah kita memuji Dia dengan mengucapkan terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami memuji nama-Mu karena Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Maka kami memuji Engkau, terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, terdorong oleh cinta
Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen. Marilah kita mendengarkan pengumuman. Warta Paroki tanggal 23 dan 24 Oktober 2021.
Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa ke-31. Misa tatap muka sudah dapat dilaksanakan, tetapi dalam jumlah umat yang hadir masih terbatas 50%. Surat edaran Menteri Agama nomor 29 tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021. Mohon doa kita semua agar situasi pandemi ini segera berakhir. Sabtu 30 Oktober 2021, Misa jam 18.15, pelayan. Lektor 1, Regina Priscilia Amelia. Lektor 2, Yohan Kesia Navitia. Doa umat, Francisca Yeninda Rambung. Pengukur suhu, Albertin dan PPK, Yosef Randa, Hendrik Sampiangin, Aloysius Handri, Raimundus Ebe, Martinus Cimung, dan Frater Step Wolor HHK, Warta Paroki Mercy Bapties. Minggu 31 Oktober 2021, Misa jam 7.30, pelayan Lektor 1, Felicia Kristi, Lektor 2, Tresia Anggun, doa umat, Sheila N. Bangun, pengukur suhu, Liliana Belo Samara, dan Selvina. PPK, Bapak Yohanes Misi, Clemens Colin, Cornelis Andreas, Romanus Rosso, Ferdi Kafendi, Yohanes Dudu, Warta Paroki Noldi Rengkuan. Untuk misa penutupan bulan Rosario disatukan dalam misa malam Minggu, Sabtu 30 Oktober 2021. Doa Rosario dimulai pada jam 17.45. Sementara doa Rosario umat pasang lilin secara teratur dan tertib. Lain-lain, kolekte Minggu biasa ke-29 pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 berjumlah Rp1.054.000. Minggu 17 Oktober 2021 berjumlah Rp1.497.000. Total Rp2.551.000. Kolekte pembangunan tanggal 16 dan 17 Oktober 2021 berjumlah Rp257.000. Himbauan, kita semua dihimbau untuk selalu memperhatikan kolekte persembahan keluarga untuk gereja walaupun kita mengikuti misa secara online. Juga perlu kita memperhatikan kartu dana mandiri KDM untuk operasional paroki. Pada bulan Oktober adalah bulan Rosario, maka selama bulan Oktober ini umat mengadakan doa Rosario setiap hari. Tiap rukun bisa mengatur jadwal doa Rosario bersama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan atau doa Rosario bersama dalam keluarga maupun secara pribadi. Akan menikah. Ernesta Randansuka dengan Luther Toti, keduanya dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki. Pengumuman yang pertama. Saudara-saudari terkasih,
Kerinduan hati untuk bertemu dengan Tuhan membuat kita tak akan menyurutkan langkah meskipun dihadang oleh berbagai rintangan. Kita memohon kepadanya seperti Bartimeus, Tuhan, semoga aku dapat melihat. Dengan mata iman, kita melihat Yesus dan mengikutinya. Maka marilah kita tetap setia mendengarkan sabdanya yang bagaikan cahaya penerang hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur atas Yesus Kristus, sabdamu yang menggembirakan dan menumbuhkan harapan baru bagi kami. Teguhkan kami agar dalam berbagai cobaan dan tantangan hidup, kami tetap berpaling kepadanya. Semoga dalam kami juga berseru kepadanya, Tuhan, semoga kami dapat melihat Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri perayaan ini, menundukkan dan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, minggu ini sudah syukur kepada Allah. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.